namanya kera. Enggak lah, anak Batak gak kayak gitu, Bang. Loh, tadi debatnya makanya saya naik itu karena itu. Wah, pokoknya semua Akhi Zuma, Ustadz Kai, pokoknya semua ulama-ulama kami, guru-guru kami dikatakan seperti monyet, seperti kera, seperti orang hutan katanya. Itu, kalau seandainya berhadapan-hadapan saya rontokkan giginya satu persatu itu. Hanso, ini dulu kau baca Hanso supaya kau tersadar ini nih Hanso. Apa Bunda? Kau ingin sekali menuhankan Yesus ini. Pada waktu itu pergilah, ya Bunda besar dikit biar Hanso ini tercerahkan sedikit ini pikirannya ya. Cerah dulu. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Hanso, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Jangan on, harus pintar, cerdas. Iya. Itu hanya komunikasi juga. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia di bukit loh berdoa. Iya, itu cara-cara berkomunikasi kepada Allah. Berkomunikasi kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Bapa. Terus Firman itu kan iya berarti Yesus bukan Allah. Dia berdoa, memohon. Apa itu arti berdoa? firman Apa itu arti kan berdoa berdiam dulu di kau? dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani. Mulai lagi doktrin. Berdiam dalam tubuh jasmah. Terikat ruang dan Coba waktu. Bunda lihat. Ya Allah ya Rabbi. Jadi, Orang itu bagaimana? berdoa, memohon. Berdoa itu memohon. Kita berdoa itu memohon sesuatu. Terus dia berdoa ini kepada Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus ini berdoa kepada Tuhannya Allah. Kata Yesus di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kenapa? Bunda Akalmu buka dulu Matius 28. kita buka di sini, kau suruh lagi buka yang lain ini dulu kau pelajari supaya akalmu terbuka Biar Bunda lihat. Ini Yesus kenapa? itu menyamakan ketiga Baru kita lompat kode ketiganya. ini dulu. Kenapa Yesus Bang, Everlin, Yesus kenapa Yesus menyamakan berdoa kepada Allah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus itu mengajar Bunda Rama. Dia mengajar. Aku kasih Kamu analogi ya. betul nih Hanso. Dia di bukit berdoa. Dia di bukit berdoa ini semalam-malaman deh. Dia ajar, siapa yang diajar? Hantu diajar. Hantu. Namanya juga Hantu yang diajari. Aku kasih analogi ya. Berkomunikasi dengan Dia Allah. berdoa ya. sendiri. Berdoa itu Dia berdoa sendiri. Murid-muridnya pada modom lah pada tidur. Siapa Berarti yang dia diajari gila. iblis? Berarti dia gila berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi, kenapa Matius buka akalmu? 28. Memang sulit karena Kenapa kalau di dalam memang diri sulit karena Anda. kamu memaksakan Yesus itu Tuhan, padahal dia berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Giliran orang. Enggak ada yang sulit, yang mudah kau persulit Hanso, yang mudah kau persulit. Allah Jadi- itu adalah jadi- Tuhannya Musa, Tuhannya Jadi Musa, Tuhannya mau Bunda Yesus. dia kalau mau berkomunikasi dia terbang gitu. Terbang ke langit. Ya. Berkomunikasi dulu. Kita berdoa itu kepada Allah, artinya kita berkomunikasi, memohon kepada Allah. Itu kan Yesus definisi ini di Bunda. sini berdoa bermohon. Masa dia itu berdoa kan kepada definisi dirinya Bunda. sendiri? Oh, Kan alah. kamu tadi, Evelyn, kamu tadi bilang, Yesus ini adalah Allah sendiri, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika Wah. Allah ini menjelma menjadi manusia, dia berdoa lagi Biarin, kepada Bang, Allah. biarin. Di mana sih Tadi kan otakmu saya, itu? Di mana akalmu? saya ngamini kan kalau Allah Cerdaskan Bapa, akalmu. Allah Enggak, Anak, dan Roh Evelyn. Kudus itu Jangan, berbeda. bukan permainan ini. Dengar Evelyn, tadi kamu permainan. bilang, Mbak Evelyn, tadi kamu bilang Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa Iya. di sini Yesus berdoa kepada Allah? Dia berdoa kepada dirinya itulah sendiri. Tuhannya orang Kristen yang maha hidup. Ah, maha zahir. bukan Tuhannya orang Kristen. Akalmu tidak berfungsi. Jadi, Emangnya hanya ada satu Allah?
Berapa memang Allah? Jadi Tuhan Kan sudah yang saya hidup katakan itu, tadi ada 3 Allah. La ilaha illallah, 3 Tuhan yang Tuhanmu Kak. hidup, dia mampu, 3 Tuhanmu. dia datang Jadi ke Bang bumi. Anjo, ketika kita baca 1 Yohanes 2 Yohanes atau 1 Yohanes ya, di situ Dia berdoa, kata iya bahasanya berdoa. ada tiga yang berkesaksian. Nah, itu bersaksi untuk siapa? Bersaksi untuk dirinya sendiri kah? Atau bersaksi untuk manusia kah? Atau bersaksi untuk siapa sih sebenarnya? Jadi begini, Jangan lari dari ini dulu Bang. ya nggak lari. Pahit. Jadi Kenapa? kita- Yesus kita itu adalah mengimani. Tuhan. Dia Yesus Jawab Tuhan. Bang Kenapa dia berdoa Musa. lagi kepada Tuhan? Udah, jawab Bang Musa dulu. Kasihan dong. Dia bertanya nggak dijawab. Jangan lari kamu kabur ya. Ini di sini Yesus berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Sementara Ya, imanmu oke, tak mengatakan simpan bahwa pertanyaan. Yesus Udah, adalah aku Allah itu jawab ya. sendiri. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Begitu. Iya, Bro Musa tadi Dia bertanya berdoa. ada 3 yang Allah bersaksi. Bapa. Ya, kita, Allah Bapa. kita Allah percaya Anak. Allah. orang Kristen Allah percaya. Apa lagi? Kita orang Kristen mempercayai Allah Yod-Heh-Vav-He Elohim juga berfirman dalam tubuh Ketuhannya Yesus lagi. Kristus, Orang juga karya Yahudi Roh Kudus ketuhannya dalam hidup Israel. kita. Itulah arti bersaksi. Jangan ke perjanjian lama. Kau kan ditempelin Yahudi. Jangan ke perjanjian lama. Perjanjian baru kita bahas dulu. Ini perjanjian baru kita bahas. Jangan ke Jadi, perjanjian Bang lama. Musa, Jangan. Kamu tertolak di sana, tertolak mentah-mentah. Kita bahas di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit aku untuk berdoa. percaya Dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Hanso, jangan pura-pura gila. Ini coba kamu tengok ini. turut Ya Allah, ya bekerja Rabbi. bagiku. Kan sudah dijelaskan. Imanmu tadi Hanso ini ya. Allah Bapa. Ya Allah, ya Rabbi. Allah Bapa berdoa kepada Allah Bapa. Apa Allah Anak? Bagaimana? Kepada Allah Bapa itu berdoa, itu berkomunikasi. Gak mungkin dia terbang ke langit, ke surga. Bapak Kan aku kamu mau tadi bilang begini. Yesus itu adalah Allah yang Iya. menjelma menjadi manusia. Tadi kau bilang toh. Iya, Yesus anak-anak. adalah Allah. Terus, Kan sudah dikatakan tadi, anak Allah yang maha tinggi. Yang jadi maha Yesus tinggi ini emang ada ada lagi Allah. selain- Terus kenapa? selain Allah. Kalau dia anak Allah, kenapa kau samakan dia Allah? Kenapa kau samakan dia Allah? Kalau anak Allah ya, Yakub juga anak Allah, Daud juga anak Allah. Kan sudah saya jelaskan tadi. Apa kau Anak Allah jelaskan? itu eksekutor. Apa? Gak bisa dilawan Oh? itu, bro. Anak Allah eksekutor. Udah, Jadi, Yang eksekutor mana itu Allah bukan Bapa, dari mengeksekusi dari anaknya menjadi tumbal. Udah ramai ini selalu begitu dari dulu. Kenapa kau berusaha? Jangan menuduh. Ini data ini di Bibelmu, Hanso. Hanso data ini kenapa Yesus berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri, berarti dia kayak orang gila. Mana Berkomunikasi sama dirinya sendiri. Itu dia berdoa ini, berdoa. Dia berdoa kepada Allah, Allah Bapa. Ya terus, Yang kenapa kau dimaksud di situ jadikan dia Allah Bapa. Allah? Dia saja berdoa kepada Allah, kenapa kau jadikan Yesus itu Allah? Kenapa kau tuhankan dia, sementara dia sendiri sulit, berdoa? Bunda. Memang sulit. Sekarang Bunda buka Ya dulu. karena kami yang membuat Matius sulit, bro. 28. Ada Di situ dalilnya loh. dia tulis Ini gampang, menyamakan- mudah. Yang mudah kamu membuat menjadi sulit. Karena apa? Yohanes 17:3, Yesus di situ utusan. Utusan itu adalah wakil Tuhan di bumi yang menyampaikan firman-firman Tuhan. Makanya Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus menerima wahyu. Di mana otak kalian itu? Yang mana? Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kenapa kamu jadikan Yesus Tuhan? Sementara dia menerima wahyu dari Allah. Esensinya sama. Sama. Yesus saja tidak tahu hari kiamat. Sebelum Yesus tidak tahu. La ilaha illallah, ini orang memaksakan benar Yesus jadi Tuhan. Ya kasihan sekali tuh. Akalmu itu Kok fungsikan. memaksakan? Kalau Sekarang giliran minum racun di baik Markus, kami yang akalnya dia fungsikan. memaksakan atau Bunda yang memaksakan Yesus itu bukan Tuhan. Kau yang memaksakan Yesus menjadi Logikanya Tuhan, kan sementara begitu. dia bertuhan. Gitu Kamu loh. menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Mau kutunjukkan lagi kalau Yesus menyembah.
Dia Itu kasih menyembah sendiri. ini Bunda Rahma, Matius 1:16 dong tolong. Matius 1. Itu dulu Bang, Yesus menyembah. Yesus Oh, menyembah. Yohanes 4:22. Itu kemanusiaannya itu. Itu alasan mereka ya. Makanya Matius 1:16 aja. Matius 1:16 udah tuh. Makanya sudah saya bilang, kalian itu jangan menggambarkannya dari satu petikan ayat saja. Secara keseluruhan. Enggak, ini kitab apa? Biblos tuh bukan dipetik lagi, Bre. Digenjreng. Jreng. Ini saya kasih satu contoh ya. Teng tong tet Ini Yakub memperanakan itu ya Bang. Itu Bukan ya, bukan, Bang? Mbak. Iya itu. Matius Yakub 1:16. memperanakan. Iya. Ya, oke, ini kita baca ya teman-teman ya. Aduh, kenapa nih? Gini caranya nyekak tuh gini nih, Bun. Sini mana? Yakub, iya. ini ya. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di situ disebut Kristus atau disebut Theos? Udah terima dong yang tertulis. Nama Yesus tuh Yesus Kristus, bukan Yesus Theos gitu. Lu iman Yesus Kristus kelar Mesias. gitu. Iya. Mesias itu Kristus, Mesias. Jadi Mesias. sebelum Kristus, sebelum Yesus, Nggak ada sebelum Kristus. Yesus tuh nggak berubah dari awal sampai akhir. Kristus tetap Kristus. sebelum Yesus ada, sebelum menjadi Yesus. Tidak berubah. Bener kan? Kata Yesus ini sebelum dia lahir, Ini kafir di siapa? bawah Zua, kafir. Sebelum dia Kamu gerah ya, dibongkar Bibelmu ya. Dasar penyembah mantan mayat kau. Kenapa tuh Bunda Rama? Ini di bawah ini penyembah mantan mayat kau Zua. Mayat Tuhanku diculik orang. Mayat Tuhannya diculik orang. Dasar kampret. Nah gitu, jadi dalilnya tuh itu Matius 1:16. Yesus yang disebut Kristus, bukan yang disebut Theos, Bre. Terima kenyataannya. Kalau nggak tertulis jangan difitnah, Everlyn. Kalau nggak tertulis jangan difitnah. Bang Kores, Nah, 4 yang penulis mana yang itu saya ya, Matius, Lukas, Markus, Itu Yohanes Yesus Theos, tidak pernah menyebut Yesus Theos, tidak pernah. 4 penulis ini, mereka aja ini yang mau menjadikan Yesus Tuhan ini, gara-gara doktrin Bapak Gereja ini. Aduh, kalian nih Pietro. Jadi Yesus Holegomenos Kristos, nah, gitu. Iya. Kecuali kalian bisa liatin inilah Yesus Theos dikaruniakan oleh Theos Ovater, kayak gitu-gitu. Kalah kita, udahan nih. Udahlah, gue jadi pemain catur profesional aja lah, atau enggak jadi pro player Mobile Legend gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah, gue diem di sini aja duduk, nungguin kalian syahadat. Masalah. Ya pastinya tadi kan sudah ada kan penjelasannya. Kalau Yesus itu maha tinggi. Ya yang ngejelasin siapa? Allah Bapa, Yesus sendiri atau Roh Kudus? Ya malaikat yang memberitahukan kabar kepada Maria. Maha tinggi, mana Yesus maha Anak tinggi. Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Allahnya, bukan anaknya. Susah banget sih. Ih, Emang siapa lagi yang maha tinggi? Saya Jawa misalnya inilah anak Jasmanto yang tampan, nah gitu. Ini yang tampan tuh Jasmantonya, bukan anaknya. Ya, Allahnya maha tinggi. Anak Allah itu maha tinggi. Berarti mereka sama. Lah Kak, coba sekarang gini, Everlyn punya anak. Everlyn punya anak. Anak Everlyn bukan? Hah? Hah? Anak Coba, Bunda Rahma punya anak. Anaknya Bunda Rahma bukan? bukan lah, Pietro. Kayak gitu aja repot. Iya. Yang Sekarang- muda Bang, yang muda dia jadikan sulit. Kau Gini persulit loh. yang muda, Bro. Apa sih? Anak manusia yang bernama Bunda Rama, anaknya manusia enggak? Ya anak saya bukan saya. Masa kau Anak panggil kamu anak manusia saya nggak? sayang? Manusia. Nah sekarang, ya. Karena kamu manusia kan begitu? Nah iya, berarti ini Bapak beranak. Hah? Berarti Tuhannya beranak. Berhubungan dengan Maria ya, hubungan biologis ya. Mau, kesana mau. Itu pemikiranmu, kau persepsikan ya sudut pandangmu itu secara manusiawi.
Kamu Ya udah makanya gini, dibacain Bunda Rama open cam ya. Aku pegel ya kalau open cam. Kata anak itu anak seperti manusia gitu. Lah itu anak enggak disebut anak Allah itu hakikatnya sama dengan Allah gitu maksudnya. Kalau gitu kan berarti diperanakan. Tuhannya beranak kalau satu hakikat. Kenapa anak manusia? Kenapa anak manusia juga? Ya karena beranak biologis. Manusia. Iya enggak? Hakikatnya sama kenapa? Ya karena beranaknya dari manusia gitu. Nah ini beranaknya dari manusia atau dari Tuhan? Istilah anak Allah juga. Bingung. Nah maka dari itu hakikatnya tentunya berbeda. Karena anaknya bukan anak biologis. Kayak gini aja susah banget. Sekarang pengakuan Yesus dia datang dari mana? Nah coba pengakuan Yesus coba dia anak Allah atau anak manusia pengakuannya? Di mana pengakuan Yesus dia anak Allah? Ustaz Alif. Iya. Sekarang susah kan jawabnya kan? Saya ada Ustaz Alif ya. Ustaz Alif di sebelah. Tunggu ya Bre ya, data gua ini data jadul banget ini karena zaman jebot kalau anak Allah itu apa apa namanya pengertiannya. Nah itu datanya di mana ya? Tunggu. Hukum perkosa Adonai kiri. Ini dia anak Allah. Misalnya kita lihat di Lukas 3:38 Bunda Rahma tolong bukain Lukas 3:38. Bun Tidur. waduh Bunda Rahma tidur. Ya berapa? Oke. Bu Rama. Lukas 3:38 coba dibuka. Aku tanya ya, terakhir ya, mau turun. Mau nyari Ustaz Alif. Ya. Ngantuk Bunda. Sabar, jangan suka nih kamu diluruskan ini pikiran. Kasih Lukas 3:38 ya dong. Lukas. Kalau bisa jawab 3:38. ini berarti Bunda hebat. Mau ditanya? Oh, belum aja kelar pertanyaan-pertanyaan kita nggak ada kok jawab kok. Tunggu dulu dong. Ini dulu dong. Ini epic ini. Lukas 3:38 ini epic nih. 38. Ya ini semua anak Allah sudah ditunjukkan tadi bahwa orang-orang saleh itu disebut anak Allah. Bukan yang itu. Iya. Anak Allah. Coba mana? Open cam dulu dong. Ini. Anak Allah jadi alamat. Anak Nah Metusalah. tuh. Anak Metusala, anak Henok. Anak Henok. Anak Yaret. 38-nya. Oke. Tuh, anak Enos, anak Set. Anak Adam. Anak Allah. Hayo kamu Everlyn. Hayo. Banyak Tuhanmu ya. Ayo, Adam Tuhan, Adam Allah juga, satu hakikat tuh Adam tuh. yang mana? Itu Adam lihat Lukas 3:38. Ayo. Mana maha tingginya? Itu. Mana yang dia disebut maha tingginya? Ya lah berarti itu Adam anak Allah mana Allah yang maha biasa-biasa aja. Walah. Aduh. Sebut gak di situ Adam itu anak Allah yang maha tinggi. Lah enggak dia anak Allah biasa dia. Saya juga anak Allah, bisa disebutkan anak Allah. Loh kalau gitu apa bedanya sama Yesus? Hah? Lu anak Allah siapa lu? Bukan gitu Anak Korea. Allah siapa? Gimana sih lo suka? Lu berarti lu bukan anaknya Allah yang maha tinggi, bukan? Cuman dia main-main pelintir-pelintir gitu. Iya. Dia udah ngerti. Iya, model-model Pelintir gimana? Maksudnya gini, berarti Adam anak Allah yang berbeda dengan Allah maha tinggi Iya. gitu. Atau Bilang gimana? Itu disebutkan ada banyak pada informasi. Yesus, anak Allah. Kamu itu hanya Everlin, di sini ini datanya Everlin. Everlin dari tadi mengatakan Yesus anak Allah maha tinggi, bukan Allah itu yang maha tinggi Allah nih. Nah, Jawab malaikat, coba. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Iya, Allah nanti yang kena maha Bunda. tinggi, Bukan bukan nanti Yesus. Aku dan Bapak adalah satu. Wah, itu lagi Bapak. Jangan itu dicomot-comot dong. Baca satu perikop dong. Sampai 10:35-nya dibaca dong. Ayolah, please lah. Everlin, ini yang maha tinggi dah Allah. Everlin. Ya. Dengar dulu Everlin, tadi selalu kau mengutip itu Allah maha tinggi, Yesus anak Allah maha tinggi ini. Yang maha tinggi itu adalah Allah, Allah yang maha tinggi. Semoga Kores Bukan dijamah Yesus. Tuhan, dipilih Iya, Tuhan. Wah, pura-pura on.
Nyanyi-nyanyi lagi dikasih ditunjuki kebenaran. Mana sih kamu Hanso? Ini ya, Allah yang mati bukan Yesus bro ya. Iya. Terus kenapa masih kau tuhankan Yesus anak Ada orang? apologet terkenal Islam nanti akan mempercayai Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper mana? Kalau insya Allah kalau masih sehat akalnya tidak akan Sama mau ini. menuhankan anak orang. Dua orang nanti. Lihat Hanzo, aja. ini orang ini sama seperti kayak memperdebatkan Tuhan itu. Suaranya tidak pernah kamu dengar, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat, katanya. Hah? Terus kenapa kamu mengimani Yesus adalah Allah? Nanti tunggu. Nabi tunggu. Musa dan Nabi Abraham Nanti di antara bolak-balik mereka, melihat Tuhan. dengar ya teman ya, di antara mereka ada yang akan mempercayai Yesus itu Tuhan. Lihat aja, nggak lama kok. Nanti Iya. akan. Tipe-tipe orang ini kan begitu, mengambil satu Kalau Allah bagian. masih memberikan kita pikiran sehat ya, akal kita masih normal, nggak akan mau menuhankan manusia yang dilahirkan bersama najis. Barisan, rapatkan barisan. Dilahirkan bersama najis Entah itu bro. Kores, Kalau entah Yesus itu kau itu bilang siapa. suci, Pasti dia ada dilahirkan yang bersama dijamah najis. Tuhan, dipilih Tuhan, diubah. Oh enggak lah ya Allah ya Rabbi. Yesus saja menyembah. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kalau Kami Tuhan Yesus menyembah. sudah berkehendak, Kasih lihat dulu ya. ada satu Gimana Kalau orang Yesus Sunda itu kan menyembah. begitu. Dia kalau dapat informasi dari sisi ini dan sisi ini, dia menyimpulkan, oh penjelasannya begini. Seperti saya contohkan tadi, ini sering ini dia apa ini? Saya perhatikan ini si Cuma, ya, dia sering mengatakan, bagaimana begini Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar katanya. Coba dilihat dari Keluaran 19. Allah menampakkan diri dengan Musa. Bagaimana penjelasannya? Jadi saya bilang, kesimpulannya begini, kalau Allah itu bisa dilihat, itu kehendak Allah. Tapi kalau manusia ingin melihat Tuhan, dia tidak bisa. Begitu. Itu baru keputusan, itu baru kesimpulan. Orang ini enggak. Iya. Di mana itu Musa menampakkan diri itu di mana? Keluaran 19. Keluaran 19. Ada firman berkata gini, firman yang sudah diucapkan, dia tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan menetap dan berbuah di dalam hatinya. Wah, itulah firman yang hidup. Dibaca. Mana nih? Ini baca Menampakkan so dirinya udah so tersebar. Eperlin. Baca ini bro. Firman ini udah disebar ke hati mereka. Oh benih. Tapi percayalah, pasti Kamu khotbah ya? Gak usah khotbah pakai data bro. Ini saya lihat ya. Apologet yang Hanso. terkenal ini. Hanso, Ada ini yang lihat. menemukan Tidak kebenaran. seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah Ada melihat udah. Allah. Ini ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi kamu pikir sebanyak Tuhanmu ya, karena Allah itu di dalam. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam Siapa kita. ya? Banyak Tuhanmu ya. Siapa Ini di ya? dalam kita berarti banyak orang. Ah, kamu bilang Allah di dalam Yesus. Kalau kamu Di mengambil dalam dari satu kita. ayat kan, itu kalau kamu mengambil dari satu ayat kan, sudah saya katakan, Belum, coba dibaca. kamu buka Keluaran 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Dia, di dalam Allah. Ah, ini kalau kamu mau dibaca semua ini di dalam buka Keluaran 19. Nggak perlu Kenapa kau kamu ke bicara perjanjian itu. lama? Double kok- kamu itu, jangan ke sana. bisa Kamu kan dilihat. di Kamu Luda mengatakan Yahudi. Allah tidak Yang mana sih Keluaran 19 ini gua udah nyari menampakkan dirinya nggak nemu. Di mana sih? Keluaran kan? Iya, iya. Tidak itu ada di mana? seorang pun pernah melihat yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau ada yang pernah melihat Allah, ini Bibelmu saling tendang menendang. sundul Kontradiksi nih. Ini Yohanes sotoy kalau gitu. Kan Musa pernah melihat. Sotoy Yohanes nih. Parah Yohanes. Aduh, parah. Dia nggak parah. tahu Musa udah pernah lihat Tuhan. Revisi lagi Bibelmu supaya nggak ada kontradiksi. Dia waktu ngobrol sama Yesus tutup mata. Apa ini Yohanes ini gimana sih? Ih, kesel gue sama Yohanes. Mindset kalian itu nggak nangkap. Ya udah, maksudnya Yohanes apa kalau gitu? Hah? Maksudnya Yohanes apa tuh? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Theos. Apa tuh maksudnya tuh? Begini, kesimpulannya, Allah itu bisa dilihat jika Allah berkenan memperlihatkan diri. Nah, kalau itu Yohanes tidak bisa tolol. dilihat. Maksud kata Yohanes di situ, Ya. Allah tidak bisa dilihat
jika kehendak manusia. Coba suruh manusia berkeinginan, Allah aku ingin melihatmu, nggak bisa dilihat dia. Tidak ada seorang pun yang pernah, itu gimana tuh? Hah? Tidak ada seorang pun yang pernah gitu bahasanya. Sama siapa dia ngomong situ? Allah itu mana ada yang pernah melihat Allah? Terlalu dekat bun, terlalu dekat. Ini tadi dia bilang Allah punya anak ini. Biar dia baca kita sadarkan dulu Everlindeng ini. Setiap orang yang lahir dari Allah, banyak anaknya Allah ini ya. Setiap orang ini kamu ketampul dengan pemikiran supaya otakmu dicerahkan, Hanso, baca baik-baik. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi dia punya benih. Wow, keren. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat mending ini dong, mending mereka dong. Mereka lahirnya nggak dari manusia, mereka dari Allah langsung. Bahasa selesaikan dulu, Bang. Karena ia lahir dari Allah. Wow, banyak sekali Tuhan ini ya. Karena banyak dilahirkan oleh Allah. Kenapa benar bacanya Allah ya situ ya? Lahir baru. Dia tidak Setiap berbuat orang dosa yang lagi. lahir dari Allah, Naturnya saya ulang ya sudah Hanso, berbeda. cerahkan otakmu Hanso dan Everlyn. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih Ya, ilahi itu tetap ada di maknanya dalam lahir dia baru. dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Aku udah lahir Wow, baru. banyak sekali. Terus Iya, masalahnya makanya apa? lahir baru. Ya masalahnya kok tadi menuhankan Yesus karena dia dari Yesus Allah. enggak, maksudnya gini, Banyak kalau Tuhan. Yesus kan lahirnya dari manusia gitu. Ini kan mereka ini lahir dari Tuhan langsung nih. Siapa tuh mereka tuh? Wow, lebih hebat lagi ternyata. Lahir baru. itu. Iya. Orang Kristen kan harus ini lahir baru. Hanso pura-pura mengigau. Kalau gitu orang Kristen lebih hebat dari Yesus. Orang Kristen lahirnya dari Tuhan. Tuhan melahirkan orang Kristen loh. Karena ia lahir dari Allah. Oh, silakan kau tuhankan semua orang. Oh. Udah Zo, istirahat Zo, istirahat udah Zo. Kau cari Bunda Rama. Aku kau tidak cari. tega. Yang mana Apa sih lagi kau anak cari? yang Itu disebut sudah anak jelas Allah, itu, yang disebut maha Apa tinggi. lagi? Zo, Udah. istirahat Zo. Ya Allah, ya Bunda Allah. Esti, Hanzo turunin supaya istirahat. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya, Kau dadah jelaskan Hanzo. kamu. Karena ia lahir dari Allah. Banyaknya Tuhanmu Kalau kau Kecil, Zo, pikir suara Yesus Zo. itu adalah, kalau kau pikir Yesus adalah anak Allah, berarti banyak Tuhanmu. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang, berarti banyak. Zo, udah Zo. Wow, amazing. Zo, istirahat teh. Zo, oi. Udah tidur, Kenapa ya? besok lagi. Pas gua nggak ada lu baru masuk. Kau mau dulu dicuci. Gua orangnya Dicuci gak otak. enakan, bre. Gak enakan gua orangnya. Masih nggak apa-apa. Biarin Bang Kores diedukasi akalnya biar tercerahkan akalnya. Ini itu tadi ayat yang Bunda Rama buka itu berkorelasi dengan Yohanes 3 ayat 4. Coba dibuka. Saya tidak. Ini poinnya kan sudah ditahu di sini karena ia lahir dari Allah. Iya. Karena ia lahir dari Allah itu poinnya, Bro. Nikodem, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan Inilah kembali, tandanya anak-anak Allah dia dan anak-anak tidak dapat iblis. melihat kerajaan Allah." Lalu ini kata Bunda Rama nih, kata Bunda Rama kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia Oh, sudah mulai tua?" lagi ceramah khotbah ya. Mana di gerejamu khotbah? Enso. Di gerejamu. Ini ayat Mau khotbah di sini penyesatan. ayat ini. Ini data yang berbicara. Coba kau bantai ini datamu nih. Kau bantah datamu ini, bantai ini. Kenapa? Kenapa di sini datamu? Ya, kenapa di sini? Ini poinnya di sini ya. Dengar dia. Satu ayat ini sudah menjelaskan loh. Dengar dulu. Setiap orang yang lahir dari Allah. Coba tengok ya. Setiap orang yang lahir dari Allah berarti banyak orang yang lahir dari Allah. Banyak Tuhanmu. Tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dirinya, di dalam dia, benih ilahi loh, ya. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya ingin mencerahkan otakmu. Sini sebentar, saya ingin mencerahkan otakmu.
Allah di Ini situ berana. artinya, sebentar, saya ingin mencerahkan otakmu. Belum. Ini Allah di situ artinya, berana. bro, dengar dulu. Ini artinya, bro, ketika Yesus disebut anak Allah, bukan berarti Allah yang berhubungan dengan Maria. Ya memang bukan. Itu artinya alegori. Siapa Orang yang soleh, bilang kita kejelaskan tadi. Itu tidak membicarakan kelahiran Yesus. Diteruskan ya. Dikit aja 1 menit terus aku tutup. Enggak usah Udah kau boleh khotbah. ngomong. Bahas Enggak, dulu Kok. di sini. Loh, ini aku baca Jadi Yohanes kau 3. tidak mau memaknai anak Allah itu alegori. Kau tidak mau. Kau memaknai secara harfiah. Bahwa itu Baca nyata. ya. Hah? Yang cantik Bahwa Yesus dari itu hati. betul-betul anak Allah. Allah berhubungan dengan Maria, begitu? Kau menerima itu? Bukan alegori. Kau mau Ini memaknai dikatakan itu anak oleh- Allah itu Yesus adalah secara harfiah. Ada Oh, hubungan kata- Maria dengan ada hubungan apa ya? Kesek-kesek apa sih namanya kesek-kesek? Zo udah Zo terima apa namanya ini Bunda Rama lagi penginjilan, lu nggak bisa motong tidur udah. Apa yang dilahirkan dari daging Jelas adalah sesat. daging. Lu lagi diinjil ini Kok bre. sesat? Roh. Itu ada di Bibelmu kok sesat? Emang kamu pikir Bibelmu ini sesat? Bunda Rama heran. Pengajaran di Bibelmu sesat. Karena Yesus Wah, berkata parah. pada Bunda Rama, Parah ini sesat. kalau kau bilang Bibelmu sesat. Ah, inilah kamu menganggap Bibelmu sesat. Kembali. Ah, bagaimana sih? Gak Ini di ngerti, dalam Bibelmu karena ia lahir dari Allah. Dia mau Saya tidak menambah. dengar. Saya tidak menambah, saya tidak mengurangi ya. Bunda Rama tidak Iya. tahu Karena ia dari lahir mana dari dia Allah. datang Benih. atau kemana. Benih ilahi, ini benih ilahi. Demikianlah hal Benih ilahi. setiap orang Benih, tahu nggak benih? lahir Karena dari kamu roh. tidak mau memaknai anak Jadi Allah lahir. itu adalah alegori Bunda Rama. atau kiasan. Ya, kita Assalamualaikum maknai secara warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maknai secara harfiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita maknai secara harfiah, aku satu dengan Bapa, aku di dalam Bapa. Kamu maknai dengan secara harfiah, kita maknai juga ini secara harfiah ya. Bukan secara alegori atau kiasan. Nah, maknai secara harfiah ini berarti banyak Tuhanmu karena ia lahir dari Allah. Setiap orang, Udah tutup setiap tadi, orang Jo. itu berarti Udah banyak. ditutup tadi. Iya, kan bukan hanya itu klasifikasinya, Bunda. Makanya orang yang percaya Yesus. Kan udah banyak ditunjukkan bro, udah banyak ditunjukkan data-data. Zo, Zo tidur woi. Capek. Ya Asal gitu dong. usulnya dari mana? Kasih aja aku turun. Puasanya di mana? Nah, gitu dong. Ya, thank Ya you. selamat istirahat. Yo, thank you. Zo, jangan turun dulu. Semoga Jo. hidayah Allah Gimana, sampai Jo? kepadamu. Ya. Zo, Jangan sama Everlyn aja. Hanzo tidur aja. Ibu Budi sama Everlyn. Kenapa sih Evelyn, berarti? oke deh. Bang Gemong. Bang Kores, kenapa perhatian banget sama Hanso? Gak enak. Gak enak pula dia. Ini apa namanya? Baik dia. Kasihan. Biarin, daripada dia tersesat masuk neraka, biarin kita kasih tahu dia bang. Ya sengaja, ya kan dia di neraka tuh pasti rata tuh di neraka. Sengaja di dunia nggak rata gitu loh. Ya udah. Jangan kores ini nanti yang dijamah Tuhan. Iya Evelyn, gue mau Nah nanya. itu nih. bre, maksud gua gitu Zo. Maksudnya Tuhan lu kalau datang ke gua jangan main jama-jama, salam aja biasa gitu. Salam Kores, yo salam Yesus, ada apa? Begini Kores, nah, gitu ya kan. Kalau jama-jama ya gua gak enak juga. Lu gak akan bisa kabur dan pegang. Lah itu dia. Nggak usah kabur. Gue nggak usah cowok. kabur. Ntar gue bilang gini, aku lanang sos. Ojo jama-jama. Opo kowe iki. Evelyn, gue mau nanya nih Evelyn sama lu nih. Oke. Lu meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Tuhan Ya. Jadi Selamat malam. jangan mau menyesatkan di Komal Muslim ya. Kita tahu Bibelmu bro. Evelyn, gue mau nanya Ah, sama si lu. Everlyn ini. Evelyn, Evelyn, gue mau nanya biar satu-satu gue mau nanya nih. Lu tahu gak Yesus itu sebagai Tuhan dari awal atau dia manusia dari awal? Tuhan dari awal. Gue mau nanya aja man lu. Yesus itu menurut lu itu Tuhan dari awalnya turun ke muka bumi atau dia sebagai manusia? Sejak awalnya memang dia Tuhan. Kan dia Allah. Kalau seandainya ada ayat yang menyatakan yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari awal, itu adalah penyesat dan antikristus, lu percaya kitab lu apa percaya dari dogma yang lu pegang? Kalau ada ayat yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan, baru saya percaya kalau Yesus bukan Tuhan.
percaya? Lu mau pindah agama? Ada nggak yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan, percaya? Kalau gua kasih tahu ayatnya. Yesus bukan Tuhan. Iya. Ayat apa? Coba kasih ayatnya. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7. 2 Yohanes. Waduh, bakal terguncang mereka nih Bang. Santai aja, santai. Lu pegang omongan lu ya. Pegang omongan lu ya. Apanya? Pegang omongan lu tadi ya. Omongan apa? Omongan lu kalau seandainya di mana ayatnya yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan ya. Kalau ada di kitab lu ngomong apa jadinya? Arti kitab lu yang salah atau lu yang salah? 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7. pasal 1 nomor 7. Ini mengenai perkawinan di Kana. 2 Yohanes. 2 ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan ini, itu istilah 2 tempat. Yohanes. Mana sih Sorry. 2 Yohanes dulu, 2 Yohanes, 2 dulu, baru Yohanes, baru pasal 1, ayatnya ayat ke-7 atau nomor 7. Dua ya. Yang mana coba tunjukkanlah. Mana gua tahu, gua nggak punya kitab lu, gua adanya di otak gua. Masa lu mau ngeliatin otak gua mah nggak perlu diliatin, nggak bisa gua dibelah. Mati dong gue, ntar bangkit lagi 3 hari. Nyantai ya, kita diskusi nyantai ya. 2 Yohanes ayat 7. 2 Yohanes pasal 1. Pasal 1. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Emang ada 2 Yohanes? Lu gimana sih? Masa gue bukan Bible? Lu gimana sih lu? Yang bahasa Inggris apa mau bahasa Jawa? Ini mengenai perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Mana ada sih 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 tuh perkawinan di Kana? Ngaco ah. Ini Yesus di Kapernaum. Yang mana ini? 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes. Yang mana 2 Yohanes? Gak ada di sini 2 Yohanes. Ya Allah, lu bener-bener jodoh orang. Kitab gue udah robek sih nih dari zaman jebot ini. Yang mana 2 Yohanes? Surat Yohanes pertama, surat Yohanes kedua, coba cari Yohanes kedua. Udah nggak ada sini, robek punya gue. Lu kirimin deh, Yohanes. Jangan bilang Bu Rama, Yohanes. Bu Rama tampilin aja datanya Bu Rama. 2 Bu Rama Yohanes. tampilin aja Bu. Pasal 1 nomor 7. Yohanes 2 Yohanes. 2 Yohanes. siapa yang mau syahadatkan dia? Coba. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Salah. Bukan. 2 Yohanes Pasal Yohanes. 1 nomor 7. Yohanes 1 Nomor 7. sebab banyak penyesat itu ya. Iya, dibuka Bu. Iya, benar. Tersangkain Ibu, sangkain Bu Rama tersangkain ngarang-ngarang sama dia. Itu kitabnya dia. Kita buka dengan segenap hati. Mana nih nonton lagi yuk. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agama dibaca ya itu ya. yang mau diskusi silakan naik Tuh, minta 2 Yohanes itu permintaan. lihat tuh. Evelyn, lihat tuh. 2 Yohanes pasal 1 tuh, lihat di handphonenya Bu Rahma tuh. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Ya, Sebab udah dapat. banyak. Udah dapat. Udah dapat ya gitu dong. Lu baca deh sekarang kalau gitu.
Sebab mau banyak bacain. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai Itu manusia, bukan sebagai Tuhan, bro. telah datang. Apa? Apa Ya, lagi? kalau masih mau Makanya saya dibantah sebagai ya, manusia. itu hanya mengambil Ya. perspektif dari satu ayat. Ini kitab lu, Oke, kitab tambah lu satu suci lagi. gak nih? Sebentar Tambah bang, satu bentar lagi. bang. Sebentar bang. Ini kitab suci lu suci nggak di kitab lu? Dikatakan di sini ya, nah jelas nih ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang menyebut Yesus itu adalah Tuhan, itu antikristus. Itu ayat lu. Bukan dari Al-Quran, bukan dari Weda ini. Terus tadi ngomong apa? Mana ayatnya yang menyatakan Yesus bukan Tuhan? Ini ayatnya. Mau ngomong apa? Yesus dikatakan di kitab lo bahwa dia adalah manusia murni, bukan Tuhan. Mau lagi ayatnya? Kok manusia Mau lagi? murni? Di mana logika Mau lagi? mau manusia murni dia bukan hasil hubungan intim? Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini kitab lu salah dong. Lu robek. sama kita ini. Oh gitu, lu ambil tipek, lu coret itu sebagai coret. manusia. Emang siapa rupanya Hapus. tak mengakui dia sebagai manusia? Nah, di situ ada gak jadi Tuhan? Hah? Ada gak kata Tuhan di situ? Nggak ada. Cari, nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya lu ngada-ngada kalau lu mengatakan lu Tuhan di situ ada. Di mana Jadi kata maksudnya Tuhannya di karena sini? nggak ada kata Tuhan di situ mengada-ada. Iya dong. Iya dong. Gimana sih? Nggak percaya omongan gue? Nggak percaya? Bu Rahma tolong bukain nama dia lagi nih, Yohanes 12 nomor 47 sampai 50, Bu. Biar ditabok sama Injilnya. Lu hati-hati lu ya, itu kitab suci yang lu imani dan lu pedomi untuk juga lu lu jalani ngomong istilah gitu. hidup. Enggak, ini kitab lu yang gue bacain. Iya. Lu nggak memframing ataupun menghujat, enggak. Iya, nah ini catat ya, enggak lu catat Yesus sebagai manusia, lu tanyain sama pendeta besok. Terus lu baca di Yohanes 12 nomor 47 sampai ke 50. Coba. 2 Yohanes, aduh kitab gua kecil banget ini. Pasal 12. 2 Yohanes. Enggak, Yohanes nih sekarang. Ini kan 2 Yohanes udah nih, lu catet nih. Lu catet biar lu ini enggak muter-muter. Enggak, yang gua pikir tak apa lu. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik Yoten. Naik Lenten, naik. Aduh, lu dikasih tahu bandel banget sih lu. Ya. Nih. Sampai gue coret-coret nih kitab gue. Aduh, gue jadi gak enak gue nih. Yohanes 12. Ini lu lihat aja di kamera deh. Lu lihat aja di kamera deh. Lu biar jelas. Mbak Hesti, tolong gedein saya, Mbak Hesti. Yesus diurapi di Betania. Maaf, gue nggak pakai Google ya, gue nggak pakai www.com, apalagi gue nyimpen di WA, gue nggak. Gue buka dari kitab lu nih. Ya. Tolong bukain. Ini kitab nih, ini kitab nih. Iya. Ya. Ayat berapa? Di sini dikatakan apa? 47, baca 47. 47. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya, ia sudah ada hakimnya. Jadi bukan Yesus hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Ya, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ayat 47 yang mana sih? Ini gue baca ini. Iya, Yohanes 12 ayat Yohanes 12 nomor 47 sampai 50. 47 Sampai Dan 50. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Terus Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah
hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Berarti dia di sini berfirman. Dia berfirman, bukan dia yang bicara, bro. Lo baca yang baik-baik di sini ya. Santai aja kita ngobrol ya. Palapannya baca, Sebab palapannya. aku baca yang 49 ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini tangan gue nih, lu lihat jari gue nih. Bukan dari diriku sendiri. Ya. Tetapi Bapak yang mengutus aku, tetapi Bapaknya yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Nih, baca tuh. Jadi Yesus nggak berkuasa untuk berfirman. Nggak percaya? Nih bahasa Inggrisnya nih. Nih. Ini King James di depan mata lu. Ini King James nih. Nggak percaya. Oh, nggak percaya. Oh iya. Yang mana lagi? Bukan Apa lagi? nggak percaya. Inilah. Jangan dipelintir-pelintir. Astagfirullahaladzim, gue bacain kitab lu, gue nggak ada gue pelintir, Iya, ini baca ini. Yang aku bilang. Taruh, sabar. Oh, nggak percaya. Tolong lu tarik omongan lu, kalau gue melintir, gue bacain doang. Ada gak gue melintir? Lu yang melintir, bukan gue yang melintir. Lihat dulu perikopnya lihat dulu. Apa gitu? Yesus sejak kapan menurunkan perikop ini, perikopnya? Apa ini? Apa? Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Kenapa? Ini judul Perikopnya apa perikop. di situ? Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Jangan gitulah. Ini. Oh ini di sini firman perikopnya, Yesus yang menghakimi. Sorry. Yesus yang Salah menghakimi. onyon. Nih. Ini jari gue nih. Ayat 44. Ayat Ini jari gue. Ini jari gue nih. Nah. Firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus yang menghakimi. Nah. Yesus menghakimi gak di sini? Nah. Yesus di Sekarang sini perikop- menghakimi gak? Enggak, sebentar. Yesus Tidak. menghakimi gak di sini? Tahu kan perikop kan? Perikop mengatakan Yesus menghakimi. Di sini Yesus menghakimi gak? Isinya. Sekarang baca dulu perikopnya situ. Begini. Apa? Perikopnya firman Yesus yang menghakimi. Jadi siapa firman Perikop siapa nih. di situ? Sebentar. Perikop ini Anwar Chen yang menuliskan. Ya, bukan dari Yesus. Iya, kasih Lu aja kok Bang data ketawa? 17 Yohanes 17:8 Bang. Lu kok ketawa? Ini isinya. Bentar ya. Bang, kasih aja Bang Yohanes 17:8 Bang. Yohanes 17:8. Aduh, Yohanes Iya. 17:8 lagi meninggal ntar dia. Iya. Jangan Kasih ketawa aja. dong. Masa lu ketawa sih? 17:8 nih. Nih 17:8 nih. Bentar ya. 8. Nih gue ngikutin dari Bang Erik aja nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Oke, kita buktikan siapa Yesus Bang. Yohanes 3 nomor 34 Bang. Itu sudah dijelaskan. Sebentar Bang. Kita buktikan siapa Yesus sebenarnya. Yohanes 3 nomor 34 Bang, izin Bang. Yohanes 3 nomor 34. Ya, kita buktikan siapa Yesus. Banyak. Begini ya Bang ya, tadi nggak gini. Biar kita mengerucut lagi dari awal. Anda ingin menanyakan tadi bahwa di mana ayatnya Yesus menyatakan dirinya adalah manusia. Ingat omongan Anda tadi barusan yang awal, makanya gue buka ayat ini, gue buka kitab gue, karena lu menyatakan di mana Yesus menyatakan dirinya manusia. Pada saat kami mengikuti maunya Anda, Anda menolak. Yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan, baru saya percaya Yesus bukan Tuhan. Emang Yesus bukan Tuhan? Barusan Mana tadi ayatnya yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Allah bukan Tuhan emang. Oh, Allah bukan Tuhan. Kalau Allah itu ya Tuhan, tapi kalau Yesus bukan. Makanya saya bilang kalau ada Iya. Allah yang mengatakan, ada ayat mengatakan kalau Allah itu bukan Tuhan, baru saya percaya kalau Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus? Hah? Yesus manusia apa Tuhan? Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia, ya tentu dia Tuhan. Oh, dia Tuhan juga. Kan sudah dibawa datanya 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahwasannya menyatakan dia tidak mengakui dia datang sebagai manusia, itu dikatakan kalian penyesat.
Oke, kalau mau dibantah juga 1 Yohanes 4 nomor Bang, 23 Bang. tahu Bang Bud. menyebutkannya. Berarti di situ penjelasannya, saya itu percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ya tentu dia juga diakui juga sebagai manusia. Aduh, bener-bener Yesus itu bukan Tuhan, bro. Tadi udah dikasih tahu 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Lu tuh membantah banget sih dari ayat lu. Lu mau melintir-melintir ayat lu, bro. Bukan Lu yang melintir. melintir. Emang saya gimana cara Sebentar, ulang lagi ya. Tadi di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 Yesus mengaku sebagai apa di sana? manusia? Manusia. Kalau yang menyatakan Yesus Tuhan itu disebut apa? Penyesat. Yang mengakui Yesus oke. sebagai Tuhan, penyesat Ya. dan antikristus. Ya. Oke. Lalu tadi yang gue sebutin di Yohanes 12 nomor 47 sampai 50, Yesus sebagai hakim atau bukan? Saya belum baca ini. Saya yang baca Makanya berikutnya bro, saja. jangan biar nggak lari-lari. Ini Ayat tuh baca saya dulu. memang belum baca. Kok gitu, dipaksa bro. udah membaca? Yang penting saya sini sudah melihat perikopnya. Firman Yesus yang menghakimi. Di kodeks Bang, di kodeks nggak ada perikop Bang. Langsung nomor deh Bang, langsung ayat Bang. Di kodeks nggak ada. Abang nggak Kodeks bisa mempertanyakan itu Sinaiticus, sama kodeks saya. Vatikanus, Gini loh, itu loh. Nggak apa-apa bang, kodeks biarin kodeks nih. spiritus nggak ada Bang pakai perikop. Gue buka ini nih. Ini gue buka ini. Itu pandai-pandai akal-akal NLI aja Bang pakai perikop Bang. Alah, udah Supaya sekarang udah dicocok-cocok jadi kan. mengapa-ngapa kan lain. Ini bang. Ini di sini aja, bang, di sini bang. Dengerin gue ngomong. Ini di John, chapter 12 ya. Di sini nggak ada yang namanya perikop yang ada di sini nih bang. Itu apa itu? Ini nggak ada nih bang. Kitab Ini apa nggak ada itu? bang. Ini kitab elo yang lu nggak Kitab pernah apa? punya. Ini kitab elo, the Holy Bible dari orang-orang yang ada di golongan Eropa ini. Ini apa namanya nih? Ini apa ini? King James. King King James James Version. Version. Ini dekatnya sama Mereka Yesus nggak ada waktu hidup perikop. nih. Tahun berapa ini? Iya. 1611. Di sini nggak ada perikop bang. Jadi kalau saya tunjukkan di sini ada perikop. Jadi yang bikin perikop ini Anwar Chen, bukannya dari Yesus. Yesus nggak pernah bikin perikop. Bukan salah Anwar kan Chen yang bikin. Anwar Jen mau Anwar apa itu namanya? Lalu Anda mengikuti penyesat. Kalian ini. Lu ngaku Jelas mereka perikop ini penyesat dari lalu Anda mana? ikuti gitu. Yang mananya? Ini dari mana ini judul ini? Yesus, ya. Firman Yesus yang menghakimi. Tahu dari mana ini? Sedangkan isinya itu Yesus itu bukan hakim. Di sini Yesus bukan hakim. Di sini Yesus bukan hakim. Sekarang saya tanya. Dengar ya. Firman Yesus yang menghakimi. Sekarang yang berfirman siapa? Firman Yesus yang menghakimi. Di mana ayatnya Yesus menghakimi yang berfirman? Dengar dulu. Di mana ayatnya? Itu Di perikopnya. mana ayatnya Yesus berfirman? Ini perikop kan judul. Tolong cariin di ayat ini Yesus berfirman. Mana? Sekarang Isinya nih. perikopnya apa? Ini judul perikop. Isi perikop ini apa? Tolong lu baca di sini. Ada gak Yesus itu berfirman menurut dirinya sendiri? Ada gak? Ini Bible loh. Ini Bible lo yang dicetak di percetakan nomor 54. Mau nih. 10 pun abang apa? Gini loh bang. Nih. Lembaga Alkutub Indonesia ya. Jakarta 1988 nih. Iya. Ya. Ini kitab ini menyatakan Yesus bukan berfirman dari dirinya sendiri. Di sini dibilang kata Yesus menghakimi. Dari mana Yesus menghakimi? Isi kitab ini berlawanan dengan tema ini nih, judulnya. Yesus di sini bukan menghakimi. Coba kamu cek ayat ini di mana Yesus menghakimi. Karena Sekarang dia apa? tidak menghakimi. Sekarang Anda lebih mengikuti ayat apa judul yang dibikin oleh manusia? Ini ayat Anda ini suci apa enggak? Masa judul sama ayat aja beradu? Coba cek deh. Nih, gua kasih tahu nih ya sama lu ini ya. Yesus di sini sebagai orang yang bukan memberikan hukum. Iya, Nih. saya udah dapat ini. Barang siapa, bentar gua bacain ya. Dengar dulu. Bentar gua bacain dulu. Jangan Barang abang siapa aja yang menolak bertanya. aku, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada
hakimnya. Ia sudah ada hakimnya, bukan Yesus yang menghakimi, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada hari akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Tuh, gue gedein tuh. Bukan dari diriku sendiri. Bentar. Sebab, tetapi dengerin ini gue lagi baca. Mau baca ayat. Kok melintir sih? Gue lagi baca. Yang berfirman Apa Allah. baca tidak situ yang dikatakannya? Firman yang kukatakan. Ya, itu yang menjadi, firman yang telah Iya. kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab di sini ada kata sebab nih. Iya, Sebab aku ini siapa? Yesus. Yesus. Aku berkata, siapa yang berkata di situ? Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi bukan dirinya Yesus, melainkan di sini, tetapi Bapa yang mengutus aku. Paham? Sebab aku tuh. Tidak, abang Ini, Bang. Abang nggak bisa. Sekarang gini, Bang. Bang, saya membacakan ayat ini, ada yang saya pleset-plesetin nggak ayat Enggak, ini? aku nggak bilang kau memplesetkan. Tapi Nah, maknanya sekarang itu yang kau saya plesetkan. cuma copy paste nggak nih? Tolong jelasin sama Artinya, saya. Sekarang begini, siapa yang akan dikatakan di situ berfirman? Yang berfirman itu Yesus sebagai utusan di sini ayatnya. Utusan kok berfirman? Loh, emang Yesus itu utusan di sini? Nih, lu kok ketawa? Kamu ngetawain ayat ini? Ini apa ini yang saya garis ini? Bukan, cara Ini. cara berpikirmu itu loh. Enggak. Diriku sendiri. Ini apa ini yang saya garis Berfirman nih? itu siapa? Yang berfirman itu Yesus, karena dia nggak punya kuasa untuk berfirman Iya. kecuali dari izin Bapa. Ini dia. Lu kok ketawa sih? Menjadi hakimku, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Sekarang abang melainkan tunjukkan dulu, tetapi Bapa ya, yang dari semua mengutus nabi yang aku. sudah ada, yang mana yang berfirman? Nih, yang mengutus aku. Oh. Yesus utusan, bro. Dialah. Nih penjelasannya nih. Dengerin dulu. Ini ayat Quran. Ayat kamu nih, ayat Bible nih. Dengerin. Dialah, kata Yesus, dialah yang memerintahkan aku. Tuh. Jadi Yesus itu diperintah oleh Bapa Abang sudah terlambat, Bang Gemar. untuk Abang sudah mengatakan, terlambat. Tadi saya untuk juga sudah mengatakan begitu apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus itu cuma menyampai messenger, tukang pos, kurir. Oke? Ini nih, sampaikan. Yesus cuma penyampai, istilahnya itu cuma jadi apa? Mak comblang. Iya, mak comblang yang berfirman kan? Ya, menyampaikan dari pembicaraan Bapak di sini sebagai utusan. Mak comblang itu utusan, bro. Nih. Anda tuh nggak nerima ya ayat ini ya? Hah? Bukan nggak terima. Ini baca dong, baca ini sebagai apa ini? Tiadakan itu yang nggak ku terima. Siapa yang mengutus Yesus? Nah, kita satu-satu ya kita baca ya. Ya. Sebab Iya. aku berkata-kata Ya. bukan dari diriku sendiri. Diriku Ya. ini siapa ini? Diriku sendiri ini siapa? Yesus. Yesus. Arti Yesus bukan berkata-kata dari dirinya. Arti Yesus nggak punya kuasa untuk bicara. Iya. Kecuali tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi yang bicara itu sebenarnya siapa? Yang bicara. Ini ayatnya. Siapa yang bicara jadinya? Siapa? Sebab aku berkata-kata. Jadi siapa yang berkata-kata itu? Yesus kah atau Bapa? Bapak, Yesus. Bapa. Sebab Bapak kan ini apa? Sebab yang mengutus aku. Siapa yang diutus ini? Siapa yang berfirman Yesus. di situ? Bapak. Di mana situ dikatakan Bapak berfirman? Ini ayatnya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bapak ya, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini perkataannya. Iya. Terus Maksudnya di situ itu bukan kata-kata yang dibuat Yesus. Udah. siapa yang buat? Yesus itu menerima
Apa ya kita katakan? Jadi menerima Terus. firman. Menerima Iya. firman. Menerima Iya, firman. terus. Iya. Kejebak deh, biarin. Lalu Enggak, firman itu disampaikan terjebak. kepada Terus. Dan ya, menyampaikannya. lalu firman itu disampaikan kan? Iya. Lalu firman itu Nyampein apaan disampaikan dia? kan? Iya. Yesus nyampein apaan? Firman. Nyampein firmannya Firman dari siapa? dengan cara berkata-kata atau mengucapkan, benar? Ini baru 49, 48 loh. Belum Iya, sampai nggak 50. perlu kau apakan itu, nggak perlu kau 50 cenderung ada nyesal. ntar ditabok lagi di sini. Kok ditabok lagi? Nah, ini. Aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak tuh. Dengar ya Bang ya. Ditabokkan Kok lu. ketawa, kok Ditabokkan lu. Ditabokkan. ditabok? Nih, gue bacanya. Apanya yang ditabok? Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak Iya. kepada siapa ini? Kepada aku. Kunya ini Kepada siapa? aku. Kunya ini siapa? Yesus. Kunya ini siapa? Yesus. Bapak ini siapa? Allah. Allah ini Yang pemberi berfirman. firman atau dia yang difirmankan Yesus? Makanya Bang, nggak usah putar-putar. Begini loh bro, lu tuh bandel banget sih ngelawan sama kita. Bukan bro. bandel. Lu tengok sendiri dulu perikopnya. Di ayatnya juga Yesus di situ berfirman. Oke, kita bahas perikop ya. Yesus sebagai hakim ya. Lu lihat ya. Ya gini. Firman Yesus yang menghakimi. Sekarang gue tanya, ayat ini bener gak Yesus itu bukan hakim? Sekarang di situ satu-satu. Barang siapa yang menolak aku Jangan dan langsung. tidak menerima perkataanku, ia sudah apa nih? Ia sudah ada. Hakimnya. Ya, sudah ada hakimnya. Tuh, sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, Nah, yang tunggu kukatakan, dulu. itulah Tunggu yang dulu. akan Jangan menjadi dilanjut. Aduh, hakimnya ilmu lama begitu bos. Ilmu pada lama akhir zaman. gaya-gaya kau tuh Sebab mengapa. Nggak aku perlu kau ajari aku berkata-kata kalau bukan membaca- dari diriku memaknai sendiri. bacaan ini. Ya, tetapi Nggak perlu kau Bapa ajari yang aku mengutus memaknai aku. bacaan ini. Terus firman ini siapa yang menyatakan? Bapa. Tuh. Sebagaimana yang dikatakan, yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, jadi Yesus itu nggak pernah berfirman dari dirinya sendiri, tapi Bapa lah yang menyampaikan kepada Yesus. Jangan dibutakan bro. Jangan menambah-nambahi ayat-ayat Jangan lu. menambah-nambahi. Kenapa? Bukan menambah-nambahi. Di kitab Wahyu 22 nomor 18, 19, lu akan dapat malapetaka bro. Gue ingetin aja bro. Apanya? Lu kalau nambah-nambahin di sini Yesus bukan hakim, lu katakan Kau dia yang sebagai hakim. menghilangkan. Bukan menambah-nambahi, Gimana? kau yang menghilangkan. Apa yang dihilangkan di sini? Yang gue hilangkan apanya di sini? Yang Coba. mana? Apa yang gue Firman hilangkan di Yesus sini? Yang kau hilangkan. Di mana yang Yesus dihilangkan itu firmannya? Kau tiadakan di situ. Di mana? Udah. Coba tunjukin. Yang mana yang gue hilangkan? Gue cuma bacain semuanya nih. Mana yang hilang? Mana yang gue tutupin? situ, Mana yang gue coret? Yesus berfirman nggak di situ? Yesus berfirman dari firmannya dari siapa? Berfirman dari siapa? Iya, Yesus berfirman. Firmannya itu berasal dari siapa? Ini dia jawabannya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Makanya Jadi kau yang, baca perikop jadi yang itu, difirman, biar yang, tahu kau jadi yang apa yang dikatakan, dimaksud. bentar. Jadi yang dikatakan Yesus itu siapa yang memfirmankan? Ini. Yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Iya. Jadi yang berfirman ini siapa? Bapak. Ayat yang 50. Kalau yang Firman Bapak. itu, Yesus firmannya berfirman Bapak itu nggak? disampaikan oleh Yesus. Udah yang beres kau itu bang. tunjuk Gampang. itu firman. Firman Bapak itu disampaikan oleh Ya udah kalau Yesus gitu kepada gini. murid-muridnya. Udah gini. Ayat ini gue coret ya. Ini nggak kepake ya. Yang mana? Ini nggak kepake Coba ya. hatimu. Ini hapus. Udah. Ini ayat ini nggak bener. Ini ayat sesat nih karena nggak bener gitu ya. Itu bukan Ini gue coret nih. urusanku. Bukan urusanku. Kalau kau tadi pun kayak si kotisan, itu bukan urusanku. Iya, berarti iman dalam kalian berketuhanan itu hanya iman doang gitu, bukan Bukan hanya berdasarkan iman dari doang.
Ya, jadi Tidak. buktinya itu jelas loh. Itu kalimatnya jelas, itu berbahasa Indonesia. Firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus itu, itulah yang harus disampaikan kepada para murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus. Firman itu, Assalamualaikum firman itu yang disampaikan. warahmatullahi Yohanes 17, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Itu udah jelas loh kawan. Brother, Anda jangan Brother mencoba Twice. menipu kami. Iya. Anda jangan coba-cobalah menipu kami. Jelas Anda di situ Anda menipu diri Anda sendiri. Kami tidak merasa tertipu. Kalianlah menipu diri Anda sendiri. Perikopnya apa? perikop ini Yesus sebagai hakim. Tapi di sini Yesus sebagai hakim nggak isinya? Perikopnya apa? Iya. dulu? Kamu Apa lebih beriman makanya? pada perikop apa beriman kepada isi ayat? Hah? Baca dulu Kamu perikopnya. beriman jangan pada langsung ayat. perikop? Kamu Ah. beriman pada perikop apa kepada isi ayat? Ayo, Yang mana? Baca kamu dulu beriman perikopnya kepada baru perikop? ayatnya. Nah, kamu Baca beriman dulu pada perikop? perikopnya. Ah. Nih. Baca. Coba kamu baca. Ah. Firman Yesus yang menghakimi. Mana Yesus yang menghakimi? Di sini Yesus Tunggu sebagai dulu, hakim jangan nggak? kau masuk ke ayat. Jangan kau masuk Apa? ke ayat. Jadi masuknya kemana? Jangan dulu masuk ke ayat. Kau Iya, artikan dulu maksudnya kemana? perikop itu. Kau artikan Perikop. dulu perikop itu apa maksudnya? Firman Yesus yang menghakimi, Oh. hakim, memutuskan. Firman Yesus untuk memutuskan. Nggak perlu kau ubah-ubah itu dia menghakimi jadi memutuskan. Kau baca dulu perikopnya Biarin. firman Yesus yang menghakimi. Itu udah gue baca. Apalagi maksudnya Siapa apa yang nih? berfirman situ? Siapa yang punya Oke. firman? Firman ya. Sekarang gini, judul ini siapa yang bikin? Oh, sekarang kau permasalahkan jadi judul sini siapa yang membuat? Sekarang gini, firman dengan judul. Yang firman itu judul ini atau isi dari ayat ini? Coba, saya mau tahu. Pengen tahu aja Iya. Kristen nih. Kapan Yesus membuat Kau judul? tidak mengakui kalau pertanyaanmu mau dijawab. Kapan Yesus membuat Pertanyaan judul, orang bro? tak mau jawab, kau lari-larikan. Sementara perintah dia aja untuk menuliskan kitab Injil itu aja nggak ada. Dia tidak ada menyuruh memerintahkan Matius, Lukas, Yohanes dan Markus untuk menuliskan Injilnya, nggak Apa ada. lagi ini? Apa lagi ini? Emang nggak ada, terbukti. Apanya? Udah, sebenarnya ini udah goncang. Yesus tidak ada Udah memerintahkan kaget, kepada udah kaget. 4 muridnya untuk menuliskan kitab. Udah, itu iman lu bro, gue nggak ada bangsain, nggak ada. Terserah lu mau bodohi diri lu. Tetapi gue udah ngasih tahu ayat bahwasanya pertama, bentar bro, gantian gue. Begini, gue udah ngasih tahu sama lu ayat yang menyatakan tadi Yesus itu manusia. Lu tadi mana ayatnya Yesus manusia? Gue kasih tahu di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Itu iman lu. Lu mau ngimani Yesus Tuhan itu terserah. Lu mau nyembah sendal jepit juga gue nggak peduli. Cuma mau menang pun kau di hadapan dramatisir penonton sih. ini nggak penting sama aku biar tahu kau. Dramatisir. Udah. Hah? Mau menang pun kau di hadapan penonton ini. Bukan jangan mau penonton ini nggak menang. penting. Gua Yang nggak mau penting menang. bagiku, Cuma karena menang lu aku di tadi hadapan Tuhanku. gini. Udah. Lu Karena tadi sudah nantang tahu gue aku, di mana kau ayatnya itu menyatakan Yesus itu manusia. Udah. Kan gitu kan lu? Ya kan lu nantang gue kan di mana Yesus sebagai manusia dan bukan Allah. Orang-orang yang tak bisa mengerti bacaan bisa lah kau apa ya? Bakali. Udah. Nggak gini. Lu tadi pas gue naik, di mana ayatnya Yesus bukan Allah, dia itu Bukan manusia. itu yang Kan bukan gitu. Apa? Jangan kau pelintir, gak perlu kau sama kau Iya, menjadi iya, Ya udah bang Budi kita ikuti aja dia bang. Kita ikuti aja dia. Kita ikuti aja dia. Itu Oke. ada Apa tadi brother perikopnya? saya di sini. Apa tadi perikopnya bro? Ya baca sendiri. Apa Allah masa kitab gue, ilmu gue. Perikopnya tadi apa? Coba perikopnya tadi apa? Apa? Kita ikuti aja permainannya. Oh iya Pak, siap. Oh tadi ya, 12 ya. Yesus Yohanes 12. diurapi. Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 47. Perikopnya aja, perikopnya bang. Perikopnya. Tunggu dulu. Kalian ada nggak yang Iya. punya rokok sebatang? Kirim dulu. Oncom lu paketin sini. Aku udah kehabisan rokok ini. Kasihan amat lo. Warung udah tutup.
Bener. Ya udah di mana rumah lain berku antar cepat. Berku gojekkan. Jangan. Bocor bener le. Rumah aku di hutan. Ah, Ya udah nomor rekening lu berapa sih nih gue nggak kirimin ada. 20.000. Nanti salah kirim kau nanti ke KKD. Kasihan gue jadinya. Sini nomor rekening lu BCA sini gue kirimin. Cepetan. Untuk apa Kasihan. kau kirim duit kalau nggak ada lagi warung yang buka? Ya udah itu rumput kering aja depan rumah lu linting pakai kertas. Dia Papua dia Papua Barat dia. Tadi dia bilang nggak ada, nanti salah kirim kok ke KKB katanya. Aduh, kalau gue udah bareng sama Kores berantakan aja lu, hati-hati. Apalagi Bang Hidayah, ada sholat, ada sholawat kacau. Udah gak apa-apa, lanjut. Gue diem. Tapi intinya tantangan lu tadi menanyakan bahwa Yesus itu manusia, udah gue jawab ya. Bukan manusia, jangan kau pelintir lagi, aduh. Sudah ku bilang kalau ada ayat yang mengatakan Allah itu bukan Tuhan, maka ku akui kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ngomong apa sih lu? Ini Wanes dia nih, Wanes. Siapa bilang aku oneness? Loh, Kacau lu le, berantakan lu. Dari mana jalannya aku oneness? Kacau lu le. iya Wanes itu yang menyatakan Coba dulu Yesus tuh, itu adalah Pardosi tuh cobain. Udah masuk dulu Pardosi. Evelyn kasih rahangnya kering, mau lepas. Nggak ada rokok, kasihan tuh dia tuh. Halo. Itu ini cari apa? Cat kering, lo gulung-gulung. Isi Lego. Nah. Alhamdulillah. Ini Pardosi Ridwan. Selamat malam. Malam. Ya, dari Bahai atau dari Sikh agamanya? Sinkretisme. Semuanya bener. Dari apa? Sikh. Oke, ini dari Sikh Ikhwan. Kalau Sikh Tuhannya siapa? Woi, naik mau ngapain? Siapa lagi nih Mas? Pardos itu bukan Oten ya? Gak ngerti. Sikh ya, Sikh SIKH. Apa itu? Kue basah, ya agama lah. Evelyn, lu mau ayatnya bahwa Allah itu bukan Tuhan gak di dalam kitab lu? Itu bagi orang Islam itu menghujat sebenarnya ayat lu ini. Mau nggak? Ya, gua kasih tahu ya. Apa? Coba lu baca di 1 Korintus 2 nomor 10. Lu menghina itu, ayat lu itu menghina kepada orang Islam. Yang mana? 1 Korintus 2 nomor 10. 1 Korintus pasal 2 nomor 10. Gua kayak ngajarin anak SD nih. 1 Korintus pasal 2 nomor 10. Coba buka. Ini hinaan nih, hinaan pada orang Islam dan menghina bahwa Allah itu bukan Tuhan. Ini Coba lu baca. yang benar. Iya, coba. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Artinya Allah itu diri, zat, ya, oke? Di situ dikatakan diri Allah, oke? Kitab lu yang ngomong ya. Artinya Tuhan lu itu masih diselidiki sama Roh. Artinya Allah bukan Tuhan, Roh itu yang Tuhan karena bisa nyelidikin Tuhan lu. Lu baca, amatin ayat ini. Artinya Allah di dalam kitab lu bukan Tuhan. Oke? Paham? Kelepok. Kelepok. Kau yang sukaan kau menghibur diri. Bagiku kau tuduhmu iya. Bodoh kali kau membaca. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh. Allah dulu memahaminya itu satu-satu.
Ya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oh. Pakai punya kores gue pakai. Punya umat. Allah itu bukan Tuhan ya di sini ya, di 1 Korintus 2:10 ya, Evelyn. Siapa bilang nggak Tuhan? Nah itu siapa yang menyelidiki diri Allah? Di situ bukan mengatakan roh menyelidiki diri Allah. Sampai yang tersembunyi dalam diri Allah loh. Ayo, itu ayat lo, hati-hati lo, jangan rubah-rubah lo, jangan menafsirkan sembarangan lo, hati-hati lo. Repot. Kepada kita Allah menyatakannya oleh roh. Apa yang maksudnya dari cerita yang pertama? Kalau dia Gua nggak tahu ayat lu, jelasin itu. Tuhan lu diselidiki sama roh. Intel, Tuhan diintelin.